Bagaimana menyikapi tetangga yang selalu cemberut, padahal kita selalu menegur sapa duluan. Biarin aja Pak, dosanya buat dia. Bapak tegur assalamualaikum cemberut, biarin aja dia yang dosa. Besok tegur lagi cemberut, tambah lagi dosanya. Jadi kita melakukan itu, yang pertama adalah mengharapkan pahala. Emang sih gak enak dicemberutin Pak, tapi mudah-mudahan dengan langkah seperti itu, setidaknya yang pertama kita memberikan pelajaran. Yang kedua, yang penting kita dapat pahala gitu. Makanya kata para ulama, di antara adab tetangga, sabar menghadapi tetangga yang tidak baik akhlaknya. Memang ya, kalau kita punya tetangga seperti itu yang selalu cemburut sama kita, seakan-akan memusuhi kita dan yang lainnya, maka tidak ada yang terbaik kecuali kita tetap yang pertama sabar, yang kedua berakhlakul karimah kepada dia. Ada sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya karib kerabat, asiluhu wa qata'ani. Saya menyambung silaturahim dengan dia, tapi dia malah memutuskannya dengan saya. Wa asna'u lahul ma'ruf, dan saya berusaha berbuat baik kepada dia, tapi dia malah berbuat buruk kepada saya. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "In kana kama qulta, kalau benar yang kamu katakan, faka'annaka tusifuhumul mal, seakan-akan kamu meneburkan debu panas ke wajahnya. Wala yazalullahu 'alaika zahiran, dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus berbuat seperti itu kepada dia." Artinya kalau kita balas perbuatan buruk dengan perbuatan baik kita, seakan-akan kita meneburkan berdebu panas ke wajah dia. Kenapa? Karena dia hakikatnya dengan sikap seperti itu dia berbuat dosa, sementara kita tidak berbuat dosa. Ya. Dan selama kita berbuat baik kepada dia, selama itu pula Allah akan membela kita, kata Rasulullah SAW. Memang butuh kekuatan ya. Keadaan-keadaan seperti itu butuh kekuatan. Bagaimana kalau kita ngasih makan ke tetangga, tapi tetangga malah mencela makanan itu? Sama dengan yang tadi Pak, kita kasih makan malah dicela, ya udahlah, sabar-sabar hati aja. Ya, harus sabar. Mau gimana lagi? Mau marah-marah ya udah, karena marah-marah itu bukan solusi. Kadang kan kita kesel, ya udah mending dikasih makan, nyela lagi, akhirnya malah adu mulut sama dia, maka nggak ada manfaatnya. Udahlah, biarin aja, besok saya nggak mau kasih lagi. Kadang kan hati kita dongkol kan gitu, besok ngapain dikasih malah dicela. Ya coba kasih lagi sama yang lebih enak dari itu. Pak, ini kue Pak, harganya 200.000, mahal nih kue. Iya. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia mau malu. Iya. Anak saya hampir 2 tahun. Saya selalu menjaga agar tidak sering bermain dengan anak-anak tetangga yang nakal-nakal. Ya. Bagaimana yang harus saya lakukan? Susah memang kalau kita punya tetangga anaknya nakal. Kenapa? Karena ketika kita pergi, anak kita mungkin main sama dia, sehingga butuh kepada penjagaan yang ekstra ketat. Tapi sebetulnya bisa diusahakan dengan cara memberikan doktrin, karena anak kecil itu mudah didoktrin. Kita ulang-ulangi aja, "Nak, kamu jangan main sama dia, dia nakal. Nah, jangan kamu main sama dia." Ulang-ulangi gitu.
Nanti terekam sendiri sama dia. Sehingga dengan seperti itu menjadi apa? Ya, ketika dia mau main sama dia ingat perkataan ibunya, dia nakal. Tapi kita pun harus memberikan solusi teman main. Jangan hanya sebatas jangan main sama dia nakal, tapi kita tidak memberikan teman yang baik. Sementara yang namanya anak itu kan pengennya main dan dia butuh teman. Sambil kita memberikan doktrin seperti itu, sambil kita pun juga memberikan solusi yang terbaik buat anak-anak kita. Ya. Saya bertempat tinggal di lingkungan yang rata-rata non-muslim dan sering mabuk-mabukan. Bagaimana yang harus saya lakukan, Ustaz? Kalau antum bisa pindah ke tempat yang lebih banyak muslim itu lebih bagus. Kenapa? Mungkin antum tidak mabuk-mabukan, anak antum nggak selamat. Yang kita pikirkan bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita dan anak-anak kita. Bukannya ya, kalau saya di situ kan bisa dakwah, silakan. Kalau antum bisa berdakwah, memperlihatkan akhlakul karimah, mengajak manusia kepada kebaikan, alhamdulillah, bagus. Tapi kalau antum tidak memiliki kekuatan apa-apa, ya mendingan juga cari tempat yang di situ ya banyak orang soleh yang bisa kita juga beribadah kepada Allah secara tenang. Dan disebutkan dalam hadis kata Rasulullah, "Qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Dahulu kata Rasulullah, ada orang yang sudah pernah membunuh 99 jiwa. Dia membunuh 99 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah dan berkata, "Saya sudah membunuh 99 jiwa. Masih ada taubat enggak buat saya?" Kata si ahli ibadah, "Tidak ada." Dibunuh si ahli ibadah. Sehingga 100 jiwa dia sembuh. Lalu dia datang lagi kepada alim ulama dan berkata, "Saya sudah membunuh 100 jiwa. Saya masih ada pintu taubat enggak?" Kata si alim ulama ini, "Faman yahulu bainaka wa bainat taubah?" Apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Tinggalkan negeri kamu yang tidak baik. Pindahlah ke negeri yang di sana banyak-banyak orang soleh. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Rupanya orang ini memang ingin bertaubat. Akhirnya dia tinggalkan negerinya menuju negeri yang di sana banyak orang soleh. Tapi di tengah jalan meninggal dunia. Sehingga malaikat rahmat sama malaikat azab rebutan. Malaikat azab berkata, "Ini orang nggak pernah berbuat kebaikan." Malaikat rahmat berkata, "Tapi dia mau taubat." Akhirnya Allah mengirimkan malaikat untuk jadi hakim. Ya, coba ukur kemana yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat ke negeri yang ia tuju sejengkal. Diambillah oleh malaikat rahmat yang boleh dosa. Makanya apa ya? Kalau kita ingin punya dan bisa mendidik anak keluarga yang baik, kita pun harus bisa menyediakan lingkungan yang baik. Tapi kalau lingkungan kita tidak baik, di sana banyak di depan mabok-mabokan, di kanan berjudi, yang ini berzina, susah. Mendidik keluarga di tempat seperti itu sulit dan ekstra sulit. Ya, Allah. Apakah Rasul bisa membagi adil cintanya kepada istri yang lain? Tidak bisa. Keadilan yang disebutkan dalam Al-Quran itu maksudnya adalah memberikan nafkah dan pembagian malam. Makanya ada dua ayat kan, Allah berfirman, "Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Kalau kalian memang tidak mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istri kalian, maka cukup satu istri saja.
Sementara dalam ayat yang lain Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan mampu bersikap adil terhadap wanita walaupun kamu bersungguh-sungguh. Kata para ulama, ayat dalam surat An-Nisa yang dimaksud perintah adil itu adalah adil dalam nafkah dan adil dalam pembagian malam. Adapun ayat yang mengatakan kamu tidak bisa adil, maksudnya dalam cinta dan jima. Karena bisa jadi yang satu lebih cantik, lebih bagus, yang satu kurang. Tentu jiwa laki-laki akan lebih condong kepada yang lebih cantik, lebih kita cintai. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak bisa menyamaratakan cintanya terhadap istri-istrinya. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kamu cintai? Aisyah. Aisyah yang paling aku cintai. Ternyata Rasulullah tidak bisa berbuat adil dalam masalah apa? Cinta. Nah ini di luar kemampuan kita. Tapi Rasulullah adil dalam masalah nafkah. Demikian pula adil dalam masalah pemberian malam. Ya. Bagaimana adab menjenguk tetangga non-muslim yang sakit menurut syariat Islam? Jenguk aja, Pak. Dahulu Rasulullah SAW menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sakit. Kemudian Rasul menawarkan Islam ke pemuda. Lalu pemuda itu berkata kepada ayahnya, bagaimana ayah? Kata ayahnya, taati saja. Akhirnya dia bersyahadat lalu meninggal. Sehingga di sini menunjukkan bolehnya menjenguk walaupun non-muslim, Yahudi sekalipun, tidak apa-apa. Apalagi itu tetangga kita yang non-muslim sakit, jenguk. Dengan harapan mudah-mudahan dengan kita menjenguk dia mau masuk Islam. Itu yang kita harapkan. Ya. Bagaimana hukum wanita haid masuk masjid? Terjadi perselisihan para ulama. Jumhur, kebanyakan ulama mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Namun, bagi mereka yang mempelajari dalil-dalil pendapat yang mengatakan tidak boleh wanita masuk masjid, dia akan dapati hampir semuanya lemah. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang bisa dijadikan pijakan. Pendapat yang saya condong kepadanya, wanita haid boleh masuk masjid. Dalilnya yang pertama, bahwasanya di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang tinggal di masjid, hitam legam, dan dia suka menyapu masjid. Dan disebutkan dalam hadis itu bahwa dia tinggal di masjid, dia punya kemah di dalam masjid dan tinggal di sana. Sedangkan wanita tidak lepas dari haid. Yang kedua, tidak ada satupun hadis yang sahih yang bisa dijadikan pijakan tentang tidak bolehnya wanita haid ya masuk masjid. Adapun ayat yang mengatakan illa abiri sabilin, kecuali abiri sabilin, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, abiri sabil artinya wanita sebatas lewat saja, tidak duduk. Ternyata riwayatnya lemah karena dalam sanadnya ada Afiyah al-Aufi. Justru penafsiran yang sahih dari mereka berdua adalah yang dimaksud dengan abir sabil musafir. Makanya tidak ada yang riwayat demikian pula hadis, aku tidak halalkan masjid untuk wanita haid dan junub, lemah. Bahkan bertabrakan dengan perbuatan banyak sahabat yang apabila mereka junub, mereka duduk-duduk di masjid kalau mereka berwudu. Di banyak sahabat kalau mereka sedang junub, mereka duduk-duduk di masjid kalau sudah berwudu. Sementara seringkali di para ulama mengkiaskan orang junub dengan haid karena sama-sama hadas besar. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Dan benar itu semuanya dari Allah, yang salah itu dari kelemahan ilmu saya.
Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.